Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Perkenalkan, saya Baginda Jaya, pecinta otomotif dan motorsport. Mobil saya itu Toyota Cressida tahun 1988. Sekarang mesinnya sudah pakai 3S GTE dari MR2. Ya, awalnya saya pengen drifting ya, gitu. Pengen drifting, tapi juga masih mobilnya reliable dipakai, makanya saya pakai 3S GTE. Saya beli mobil itu kan tahun 2009. Nah, saya tuh waktu itu dihadapkan pilihan mau pakai BMW apa mau pakai Cressida. Waktu itu saya udah megang dua-duanya tuh. Saya masih ragu mau pakai yang mana gitu kan. Tapi karena saya memang lebih suka mobil Jepang pada saat itu, ya kira saya pilihnya Cressida. Walaupun memang rupanya lebih rumit ya. Saya lihat ya kalau dibanding BMW. Kalau Cressida ya harus ganti mesin, kaki-kakinya segala macem. Ya tapi itu jalan yang saya pilih gitu. Itu memang dari awal udah kebayang dari saya beli Cressida. Ketika di swap engine konsepnya itu bodi mobilnya dibuat lebih ringan, mesinnya 4 silinder tapi turbo. Jadi nggak kalah lah larinya dengan yang mesinnya lebih besar, cc ataupun silinder lebih banyak gitu. Targetnya seperti itu, ngejarnya di lebih ringan gitu. Dan memang saya pikir juga otomatis 4 silinder kan partnya lebih murah gitu ya. Dalam bayangan saya seperti itu gitu. Itu beli mesinnya saya 2011. Karena saya tahu sejarah mesinnya lah dari kawan saya, dia pemilik radio waktu itu. Dia taruh di radionya udah lama gitu. Dulu sempat bikin bengkel, terus bengkelnya tutup. Dia taruh di radionya. Ya sayang tuh mesin, saya ngikutin. Ya masih ada nggak mesinnya? Ada. Ya saya beli deh gitu kan. Ya lumayan lah, karena itu saya tahu sejarahnya itu punya MR2 gitu. Dari mesin itu datang saya udah tahu gitu. Ya akhirnya saya putuskan memilih Mbah Jurek ya, karena direkomendasikan kawan saya itu ya drifter juga, Al Rizky Marino ya. Nah itu teman saya juga. Nah itu yang rekomendasiin ke Mbah Jurek gitu. Kemarin gue berhasil bikin mobil Cressida, Toyota Cressida tahun 86. Itu sendiri, benar-benar full sendiri dengan 2 tangan gue. Jadi awal ceritanya itu mobil apa ya, diremehkan ya. Mobil itu mobil Baginda Jaya tuh. Jadi awalnya tuh dia itu mungkin gue bilang salah bengkel ya, kayak ditipu lah kasarnya. Gue bongkar itu mobil sendiri, nurunin mesin sendiri gitu kan, masangin mesinnya sendiri gitu, masangin kambungan komputernya sendiri gitu. Itu banyak hal gado-gado di mobil itu. Jadi apa ya, gue ngusahain semua parts yang ada yang bisa di Toyota tuh bisa dihidupin di situ gitu. Sampai akhirnya gue bangun mobil itu, jadi nyoba sendiri, gue bikin kaki-kakinya juga sendiri gitu. Dan gue pernah menang
sekali bawa piala juara 1 naik mobil itu juga gitu. Terus yang kedua satu lagi ada waktu itu di acara Rifat gue juga mungkin menang juara pertama. Kalau mesin, kalau stok internal sih masih standar ya. Sayangnya belum pernah kita dyno sampai sekarang. Udah 10 tahun pun belum pernah dyno. Nah, untungnya Toyota Cressida mungkin karena mobil premium pada masanya, jadi semuanya sudah mumpuni. Rem, gearbox. Karena gearbox Cressida itu bisa tahan lah ditimpa mesin JZ juga masih kuat lah sampai maksimum 500 horsepower masih kuat. Jadi kalau cuma 3S harusnya lebih dari cukup. Belum pernah jebol gearbox sampai sekarang. Tapi memang Cressida itu kuat gearbox. Kalau suspensi ya paling saya belakang shockbreaker kita kasih buat mobil off-road ya waktu itu. Kalau yang depan Bilstein. Iya. Rem juga standar, paling olinya aja kita kasih yang bagus. Gardan dilas. Body ya kap mesin ya, karena Mbah saya rasa pinginnya mesinnya mendekati sestandar mungkin, dia nggak mau rubah intake. Kan intake-nya kan agak ke atas gitu ya. Jadi kap mesin yang dikalahin. Itu doang sih perubahan bodinya. Kap mesinnya jadi lebih gembung di atasnya sedikit. Oh paling kaca doang, kaca belakang. Kita sama kaca belakang jadiin apa? Akrilik ya. Polikarbonat ya. Interior ya jelas kita pakai bucket seat, pakai seat belt Takata. Setir saya ngambil dari Momo punya RX-7. Dapat kebetulan. Senang juga bentuk modelnya. Drift. Bahkan dulu sempat daily dengan mesin begitu. Ke kampus, saya pakai kampus. Power steering ada. Akhirnya ada event Mbah Jurek yang turunin waktu itu di Senayan. Itu juara 1. 2012. Ada dokumentasinya juga saya. Ya senang juga lah walaupun bukan saya yang bawa, tapi sebagai pemilik mobil, ya mobilnya bisa menang gitu. Mobil saya tuh banyak yang suka minjem. Jadi makanya saya bilang untuk ukuran mobil yang udah 10 tahun yang makainya juga banyak, istilahnya dipakai bareng-bareng begitu. Alhamdulillah mobilnya cuma ada perbaikan minor aja. Nggak sampai, belum pernah bongkar internal mesin sampai sekarang. Pada saat itu saya memang senangnya Cressida karena saya waktu itu juga entah kenapa gitu ketika Google atau lihat di Facebook tuh banyak mobil tren Bosozoku, Kyusa atau apa yang Jepang-Jepang gitu, dan saya lihat mobilnya emang sasisnya X chassis alias ya keluarganya Cressida lah, Chaser, Mark II, Cresta yang bentuknya mirip semua, dan saya lihat tuh modifikasi lucu-lucu, warna-warni, ceper, peleknya retro gitu kan, aneh-aneh lah, ada yang knalpotnya ke atas lah, pokoknya unik gitu. Dan saya lihat di YouTube juga ada yang dikepot-kepotin juga. Nah saya memang pada saat itu pingin jadi wah lucu nih bikin gaya kayak Bosozoku begini, belum ada juga di Indonesia gitu kan. Nah saya meloporin
Nah bahkan knalpotnya ini Cressida saya pernah saya ke atasin gitu 2 meter gitu. Orang bilang, ini buat banjir bang. Bukan bang, gaya-gayaan doang. Gitu. Ya kan memang yang roda belakang itu kan gardannya independen ya. Jadi pasti kalau diceperin udah pasti minus kan, pasti miring gitu. Kalau yang depan memang di settingnya begitu untuk drifting kan. Chambernya kita bikin minus gitu. Ya alhamdulillah saya sih merasa gitu ya. Nggak salah pilih bengkel, nggak salah pilih kawan juga. Menurut saya Mbah Jurek juga kawan saya gitu ya, karena terbukti ini mobil udah 1 dekade sejak dia jadi masih bisa jalan, hanya minor perbaikan begitu ya. Jadi ya luar biasa, emang pembangunannya dia menurut saya dia nggak cuma bangun mesin gitu loh, dia kalau menurut saya emang art gitu loh, makanya modelnya dia nggak bisa diburu-buru, kita ya harus sabar ya. Ini cukup lama jadinya, hampir setahun waktu pembuatan gitu. Ya mending kayak gitu tapi hasilnya bertahan long lasting lama kan. Ya mungkin upgrade sedikit ya, ya mungkin part racingnya mungkin hasil discuss aja nanti, mungkin piston racing apa biar lebih boostnya bisa lebih besar ya kan. Cressida ini menurut saya mobil yang luar biasa. Saya sudah pakai 3 Cressida sepanjang berbarengan dengan mobil yang putih ini. Bahkan satunya itu pernah saya tabrakan, kecepatannya cukup tinggi. Ya alhamdulillah saya masih di sini gitu. Mobilnya kuat gitu. Tabrakannya cukup kencang lah waktu itu. Tapi bukan Cressida yang ini ya. Saya ada beberapa Cressida. Makanya banyak yang bilang saya juga ini Mr. Cressida karena Cressidanya banyak dan ada yang standar, ada yang udah ganti mesin juga gitu kan. Cressida itu spare part jelas banyak ya kan. Sesuai brandnya lah. Bisa banyak substitusi, dan kalau mau main standaran pun, kalau mau main standar enak, nyaman, AC dingin gitu kan, suspensi empuk. Kalau kedepannya sih mungkin bakal langka ya, tapi saya lihat sih harganya belum kekerek naik kayak brand lain gitu. Tapi mungkin ya karena bentuknya ya orang, tapi kalau dimodifikasi sedikit manis deh Cressida itu, bisa diceperin dikit gitu, kasih peleknya bagus, pasti bagus. Komunitas ada kawan-kawan saya di Cressida Community Indonesia, saya dulu suka ngumpul tapi ya karena semua udah kesibukan jadi jarang ngumpul lagi gitu. Tapi sekali-sekali masih suka WA-WA-an atau Facebook, itu yang wadah yang paling besarnya itu. Saya banyak ketemu penggemar Cressida juga di sana, macam-macam lah. Iya, dari di seluruh Indonesia, tapi ya terutama Jabodetabek ya. Tapi ada dia seluruh Indonesia ya. Dulu sempet rajin ngumpul, pasti tiap tahun konvoy. Kalau Cressida yang pingin main mesin standar, yang harus dicek tuh airflow-nya. Kalau bisa cari airflow-nya tuh yang belum pernah dibuka. Kan dia ada kotak gitu kan. Kalau belum dibuka insya Allah biasanya mesinnya masih sehat. Terus dengerin juga aja mesinnya gampang nggak dinyalain gitu kan. Ya selebihnya lihat paling ya umum ya. Ngelihat sasisnya udah pernah melintir nggak, ketabrak gitu kan. Atau terguling gitu. Paling lihat itu. Dan berikutnya paling karat ya. Namanya juga musuhnya mobil tua ya. Dia biasanya umumnya di atap tuh, di kaca bagian atas tuh duluan karatan biasanya, duluan, baru bagian lainnya. Yang saya tahu tuh Cressida ada dari tahun 85 sampai 89. Untuk facelift ngalamin sekali saya rasa.
Jadi dulu lampunya kotak gede gitu, grillnya juga lain. Grillnya garis-garis. Nah yang saya yang 87 ke atas tuh udah grillnya kotak-kotak. Udah yang Cressida yang umumnya kita kenal. Iya, ada yang coklat, ada yang merah. Terus indikatornya kalau yang 85 sampai 86 itu masih ada yang analog. Kalau yang 87 ke atas itu udah digital semua, futuristis lah. Kalau mesinnya semua sama ya, saya rasa hadirnya 1 GFE 2000 cc 6 silinder. Ada maticnya, ada manual. Wah beda banget, mesin standar ya economical ya buat harian, irit. Tapi kalau 3S GTE ya emang buat sport lah, buat bertenaga kan. Tapi menurut saya nggak boros-boros banget juga bensinnya. Masih bersahabat lah kalau mau dipakai harian sekalipun jauh terasa karena ada turbonya. Buat penggemar drift atau Cressida, ya kalau mau pakai Cressida boleh tanya ke saya gitu ya. Bisa cari saya di IG gitu kan. Gitu. Iya. Itu aja sih.